Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة وشرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة المجدد أبو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1060 بعد 200 من الهجرة النبوية. Pada bab sebelumnya, terakhir kita sudah selesai pada bab yang ke-29, sekarang masuk pada bab yang ke-30. Pada bab yang ke-30. Sebelum kita lanjut, suaranya jelas nggak? Jelas Ustaz. Tolong diketik di chat situ. Alhamdulillah. Qala Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala pada bab yang ke-30, babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Bab penjelasan atau keterangan tentang al-istisqa bil anwa. Al-istisqa bil anwa. Al-anwa itu bentuk jamak dari kata an-naw'u. Dan yang dimaksud dengan an-naw'u di sini adalah an-nujum atau an-najm, sebagaimana yang datang dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari nanti disebutkan di bawah. Di antara 4 perkara yang merupakan perkara jahiliyah adalah al-istisqa bin nujum. Al-istisqa bin nujum. Maka yang dimaksud dengan anwa di sini adalah an-nujum. Ya, yang dimaksud dengan al-anwa di sini adalah an-nujum. Ya. Anwa bentuk jamak dari kata nau'u, dan nau'u bermakna najm, yakni bintang ataupun benda-benda langit. Yang dimaksud dengan al-istisqa di sini, ya, asal kata istisqa, sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita katakan salat istisqa, itu asal maknanya adalah talabus suqya, meminta hujan. Meminta hujan. Ya, karena di antara makna fi'il madhi yang memiliki wazan istif'al itu bermakna at-talab, bermakna permintaan. Kalau dikatakan istighfar berarti meminta gufron, meminta pengampunan. Ya, kalau dikatakan isti'adzah dikatakan apa? Meminta perlindungan. Jadi semua fi'il madhi yang wazannya istif'al itu di antara maknanya adalah talab, meminta sesuatu sesuai dengan katanya. Ya, maka al-istisqa bermakna asal maknanya bermakna talabus suqya, meminta hujan. Namun kata istisqa di bab ini bukan bermakna meminta hujan. Ya, bukan bermakna meminta hujan, ya, sama kalau kita katakan salat istisqa. Ini beda maknanya. Yang dimaksud dengan istisqa di sini adalah nisbatus suqya. Adalah nisbatu as-suqya, yakni menisbatkan turunnya hujan. Menisbatkan turunnya hujan. 6. Talabu atau apa? Nisbatus suqya bil anwa. Menisbatkan turunnya hujan dengan bintang, dengan pergerakan apa benda-benda langit. Ya, ini yang dimaksud di sini. Jadi babu maja'a fil istisqa, yakni penjelasan yang datang mengenai haramnya. Ya, penjelasan yang datang mengenai haramnya, bahkan ya bahwa itu merupakan kekafiran dan kesyirikan. Ya, perbuatan apa yang diharamkan yang merupakan kesyirikan, yaitu al-istisqa bil anwa, yakni talabus suqya ya bin nau, yakni meminta menisbatkan turunnya hujan kepada apa? Bintang-bintang atau pergerakan benda-benda langit. Nah, kalau ada yang menanyakan misalnya, mengapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menggunakan kata istisqa? Kalau yang beliau maksudkan adalah apa? Nisbatus suqya, menisbatkan apa? Hujan. Kenapa beliau menggunakan lafaz istisqa, sementara istisqa itu ma'ruf, diketahui bermakna meminta hujan, ya. Maka jawabannya ini termasuk dari
keunggulan ataupun keutamaan Syekh rahimahullahu taala, di mana lafaz-lafaz yang beliau gunakan dalam kitab tauhid ini semaksimal mungkin sesuai dengan lafaz-lafaz Quran dan Sunnah, sesuai dengan lafaz-lafaz Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini beliau menggunakan menggunakan kata istisqa, padahal yang dimaksudkan bukan meminta hujan tapi menisbatkan hujan, ya, adalah karena menyesuaikan dengan lafaz hadis yang akan datang nanti dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari. Dikatakan nanti salah satu dari 4 perkara jahiliyah, wal istisqa bin nujum. Istisqa bin nujum yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Menisbatkan hujan kepada apa? Kepada bintang. Maka beliau juga menggunakan lafaz ini, istisqa bil anwa. Istisqa bil anwa. Ya, jelas ya. Jadi beliau ingin menyesuaikan judul bab beliau sesuai dengan hadis. Ya, karena di hadis digunakan istisqa, maka beliau juga menggunakan kata istisqa. Dan yang dimaksud dalam istisqa dalam hadis itu bukan meminta hujan, tidak sama seperti kalau dikatakan salat istisqa misalnya, bukan itu. Tapi istisqa dalam hadis di situ bermakna talabu nisbatus suqya, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Nah, kemudian dikatakan kenapa beliau rahimahullahu taala tidak menggunakan judul babu majaa, ya, fil istisqa, ya, keterangan yang datang tentang istisqa bin nujum sesuai dengan hadis istisqa bin nujum, tapi beliau menggunakan istisqa bil anwa, ya, dikarenakan penamaan an-najm di bangsa Arab ketika berkenaan dengan turunnya hujan mereka menggunakan lafaz nau, tidak menggunakan lafaz an-najm. Maka beliau pun menyesuaikan dengan apa yang berkembang di bangsa Arab. Jadi majaa fil istisqai bil anwa. Taib, ini maksud dari judul bab ini. Jadi sekali lagi kesimpulan dari maksud dari judul bab adalah penjelasan yang datang tentang haramnya atau penjelasan tentang kesyirikannya perbuatan menisbatkan hujan kepada pergerakan benda-benda langit, bintang dan semacamnya. Taib, ini makna dari hadis ini dan dari judul bab ini, dan ini yang diinginkan oleh penulis rahimahullah, penegasan bahwa ini adalah perbuatan yang diharamkan bahkan merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian korelasi bab ini dengan bab sebelumnya, ya, munasabah, hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya ini saya kira jelas. Di bab sebelumnya, ya, sudah disebutkan mengenai apa? Ilmu nujum. Ya, ilmu nujum. Dan di antara bentuk ilmu nujum, ya, di antara bentuk ilmu nujum kemarin apa? Ada 2. Ya, ada 4 kan kita sebut, ada 3 kita sebutkan. Bentuk yang ketiga kan dibagi. Bentuk ilmu nujum yang pertama adalah apa? Meyakini bahwasanya bintang itu yang kita ingatkan kembali ya, ilmu nujum kemarin kan ada 2 ya. Ada ilmu nujum yang sifatnya at-tasir dan ada sifatnya at-ta'sir. At-tasir dan at-ta'sir. At-tasir ini para ulama membolehkannya. Jumhur ulama membolehkan ilmu tasir, ilmu nujum untuk tasir, yakni sebagai petunjuk arah. Adapun ilmu ta'sir ini kita katakan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya bintang itu yang menciptakan dan mengatur kejadian di muka bumi ini. Ya, dan ini merupakan syirik akbar. Ini merupakan syirik akbar. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah menjadikan menisbatkan kejadian di bumi ini, ada terjadi kejadian di muka bumi ini, ya. Kemudian dia sandarkan kepada kejadian di langit, ya, kejadian atau pergerakan benda-benda langit. Kepada pergerakan benda-benda langit. Jelas ya? Nah, hubungan antara bab ini dengan judul bab sebelumnya adalah di sini. Yakni bahwa istisqa bil anwa, ketika turun hujan dia menyandarkan atau menisbatkan, menghubungkan turunnya hujan ini kepada pergerakan bintang itu. Nah, hubungannya dengan bab ini dengan bab sebelumnya di sini. Bahwa di antara bentuk istisqa bil anwa atau di antara bentuk ilmu nujum yang merupakan ilmu ta'sir yang diharamkan, ya, bahkan merupakan kesyirikan adalah al-istisqa bil anwa. Jadi bab ini lebih khusus dibandingkan bab sebelumnya. Maka mendatangkan bab ini setelah bab sebelumnya ilmu babu majaa fit tanjim, ini ibarat atful khas alal am, menggandengkan bab yang lebih khusus kepada bab yang lebih umum. Kepada bab yang lebih umum. Mendatangkan apa? Bab yang lebih khusus, ya, setelah bab yang lebih umum. Apa tujuannya? Untuk mentambih, untuk mengingatkan pentingnya masalah yang lebih khusus ini, ya, masalah yang lebih spesifik ini. Sebenarnya
larangan dalam hadis ini, yakni larangan dalam bab ini maksud saya, istisqa bil anwa, itu sudah masuk dalam bab sebelumnya. Ya, yaitu larangan menjadikan ilmu nujum sebagai ilmu apa? Ilmu ta'sir. Walaupun ada sebagian bentuk yang dibolehkan sebagaimana sudah kita terangkan, tapi secara umum ilmu nujum sebagai ilmu ta'sir itu dilarang. Kan begitu. Nah, di antara bentuknya adalah ini, istisqa bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada menisbatkan turunnya hujan, menjadikan sebab turunnya hujan itu dengan pergerakan bintang-bintang. Maka bab ini datang untuk menegaskan dan mempertegas hukum salah satu bentuk dari ilmu nujum, yaitu ilmu ta'sir, di mana seorang menghubungkan kejadian di muka bumi ini ya dengan pergerakan di benda-benda langit, padahal itu bukan sebab. Padahal Allah Ta'ala tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni ya, dari turunnya hujan ini, ya, dari turunnya hujan. Dan kalau di bab sebelumnya, ilmu nujum itu berlaku umum untuk semua kejadian-kejadian di muka bumi ini, orang hubung-hubungkan dengan pergerakan di langit, maka di bab ini lebih spesifik ke masalah turunnya hujan. Ya, lebih spesifik ke masalah turunnya hujan, dihubungkan dengan datangnya atau pergerakan bintang ini dan bintang itu. Nah, ini hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian Syekh rahimahullahu taala untuk menegaskan masalah ini, ya, untuk menegaskan masalah ini membawakan 4 dalil, Dan sebelumnya, sebelum kita membawakan 4 dalil ini, sudah kita jelaskan kemarin ya di pembahasan An-Nujum, bahwa orang yang meyakini ya, terjadinya kejadian di muka bumi ini disebabkan karena pergerakan benda-benda langit, ini tidak lepas dari dua keadaan. Tidak lepas dari dua keadaan, yakni yang bentuk haram ya, bentuk haramnya. Tidak lepas dari dua keadaan. Ya. Yang pertama, ada yang merupakan syirik akbar. Ada yang merupakan syirik akbar. Atau kita langsung saja fokus ke bab ini ya. Jadi istisqa bil anwa, ya, menisbatkan turunnya hujan kepada pergerakan bintang-bintang itu ada dua bentuk. Ya, ada dua bentuk. Yang pertama yang merupakan syirik akbar. Yang pertama yang merupakan syirik akbar. Kapan itu? Kalau dia meyakini bahwa bintang itulah pergerakan benda-benda langit ini, dialah yang menurunkan apa? Hujan. Dianya yang menurunkan hujan. Bintang itu yang menurunkan hujan. Ini adalah kesyirikan, sebagaimana ini merupakan syirik akbar, sebagaimana kesyirikan yang terdapat pada kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, syirikan kepada arwah al-kawakib, meyakini bahwa bintang-bintang ini punya roh yang memiliki kemampuan untuk mengatur juga kejadian di muka bumi ini. Kejadian di muka bumi ini. Di antaranya adalah bintang ini muncul, dia yang menurunkan hujan. Ini syirik akbar. Kemudian bentuk yang kedua adalah syirik asgor, istisqa bil anwa, yang merupakan syirik kecil. Yaitu apa? Ketika turun hujan ini, bersamaan dengan munculnya bintang itu, dia mengatakan Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Bukan bintang yang menurunkan hujan. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, namun Allah menurunkannya dengan sebab munculnya Dengan sebab munculnya bintang ini. Jadi dia menjadikan bintang hanya sebagai sebab. Namun jadi yang menurunkan hujan adalah Allah Ta'ala, yang menciptakan hujan adalah Allah. Namun dia menjadikan pergerakan benda-benda langit sebagai sebab. Masalahnya, pergerakan benda-benda langit dengan turunnya hujan itu bukan sebab syar'i, bukan pula sebab kauni. Maka tidak boleh dinyatakan dia sebagai sebab. Dan sudah berlalu kaidah menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya, di mana tidak ada bukti atau dia bukan sebab secara syar'i dan bukan pula sebab secara kauni, lantas dijadikan dia sebagai sebab, maka ini merupakan syirik asghar. Ini merupakan syirik asghar. Maka hukum istisqa bil anwa hanya berputar di antara dua hukum ini, imma syirik akbar wa imma syirik asghar. Nah, kemudian untuk menegaskan hal ini, beliau rahimahullahu taala kemudian membawakan 4 dalil. Satu dalil dari Al-Qur'an, satu dalil dari ayat Al-Quran, kemudian 3 dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat yang pertama, wa qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dalam surah Al-Waqiah ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalian menjadikan rezeki kalian, ya, yakni kesyukuran kalian terhadap rezeki, yang dimaksud dengan wa taj'aluna rizqakum, yakni kalian menjadikan kesyukuran kalian terhadap rezeki yang diturunkan kepada kalian, annakum tukadzibun, yakni wujud kesyukuran kalian justru dengan cara kalian mendustakan. Ya, justru dengan cara kalian mendustakan, yakni kalian mengkafiri nikmat ini. Kalian mengkafiri rezeki yang Allah Ta'ala turunkan dengan cara kalian mendustakannya. Nah,
Para mufassirin menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ar-rizqu di sini adalah apa? Adalah al-matar, adalah as-soib, adalah hujan. Yang dimaksud dengan ar-rizqu di sini adalah as-soib, yaitu hujan. 6. Ya, dan ini akan ditunjukkan dalam hadis yang terakhir dalam bab ini, akan disebutkan mengenai apa sabab di hadis yang ketiga ya, di dalil yang ketiga maksud saya. 6, di hadis yang terakhir, afwan, di hadis yang terakhir, hadis Ibnu Abbas akan diterangkan bahwa ini merupakan sababun nuzul dari ayat ini. Sababun nuzul dari ayat ini adalah adanya orang-orang yang menisbatkan turunnya hujan ya kepada bintang-bintang. Ya, kepada bintang-bintang. Nah, dikatakan apa? Mereka mendustakan. Ya, ini mendustakan apa? Mereka mendustakan ya rezeki tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menisbatkan apa? Menisbatkan turunnya hujan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya kebanyakan kaum musyrikin di zaman dahulu, kebanyakannya mereka masih meyakini Allah taala yang menurunkan hujan. Ya. Cuman mereka memang menisbatkan bahwa turunnya hujan dari Allah ini gara-gara munculnya bintang ini. Jadi kebanyakan kesyirikan orang musyrikin dalam masalah ini ya, bukan dalam masalah ibadah, dalam masalah turunnya hujan ini, kebanyakannya mereka adalah syirik dalam bentuk syirik asghar. Kenapa? Karena masalah turunnya hujan ini termasuk dari rububiyah Allah, ya kan? Allah menurunkan hujan. Allah yang mengatur alam semesta. Ini termasuk dari tauhid rububiyah. Dan kebanyakan kaum musyrikin, mayoritas kaum musyrikin itu menerima tauhid rububiyah. Karena itulah bentuk kesyirikan kaum musyrikin di zaman itu, ya, bentuk kesyirikan terbesar mereka adalah syirik kecil dalam masalah ini ya. Kita berbicara dalam masalah ini. Wujud kesyirikan mereka dalam masalah ini adalah syirik kecil, yaitu apa? Mereka masih meyakini Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, namun mereka meyakini apa? Mereka meyakini bahwa Allah menurunkannya gara-gara dengan sebab munculnya bintang ini dan bintang itu. Bintang ini dan bintang itu. Jelas ya? Walaupun tidak kita pungkiri, ada sebagian kaum musyrikin yang mengingkari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada kaum minoritas dari kaum musyrikin di mana mereka meyakini bintang yang menurunkan hujan. Bintang yang menurunkan hujan. Jelas sampai sini? Namun mayoritas kaum musyrikin tidak meyakini itu. Dan ini satu hal poin, ini tambahan di luar materi yang butuh diperhatikan. Ketika para ulama mengatakan ketika menyebutkan masalah dalam kaidah dalam tauhid ar-rububiyah, mereka mengatakan bahwasanya kaum musyrikin tidak mengingkari tauhid rububiyah, ini adalah hukum min babit taglib. Kebanyakan kaum musyrikin, bukan seluruhnya. Jelas sampai sini? Ya. Bukan seluruhnya. Kebanyakan kaum musyrikin itu meyakini tauhid rububiyah. Jadi ketika para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada kaum musyrikin yang mengingkari tauhid rububiyah, ini penafian min babit taglib. Bukan bermakna mutlak tidak ada orang musyrikin yang mengingkari rububiyah. Jelas sampai sini? Karena dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan beberapa pengingkaran kaum musyrikin kepada rububiyah. Misalnya kaum Dahriyun. Kaum Dahriyun yakni yang mengatakan apa? Ya, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahab. Yang mematikan kami adalah masa. Yani tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mematikan. Kita ini hanyalah masa yang berputar. Ya, ini kan jelas bertentangan dengan tauhid rububiyah dan itu diterangkan dalam Al-Qur'an. Itu keyakinannya kaum musyrikin. Namun para ulama menjelaskan bahwa itu keyakinan kaum minoritas dari kaum musyrikin. Kebanyakan kaum musyrikin itu masih meyakini tauhid rububiyah. Ya, maka kalau ada yang mengatakan misalnya ya dari sebagian orang mengatakan bahwasanya kaum musyrikin itu meyakini rububiyah 100%, seluruhnya kaum musyrikin, itu ucapan yang salah. Itu belum memahami belum memahami permasalahan dalam tauhid rububiyah, bahwa keyakinan kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah itu kebanyakannya mereka iya, tapi ada segelintir ya kelompok-kelompok sekte-sekte dari kaum musyrikin yang mengingkari rububiyah Allah Ta'ala seperti dalam hal ini. Kebanyakan kaum musyrikin masih meyakini Allah yang menurunkan hujan, karena itu bagian dari rububiyah. Namun mereka terjatuh dalam syirik asghar dalam masalah ini karena mereka menjadikan bintang sebagai sebab. Sementara sebagian sekte kaum musyrikin ya, mereka meyakini bintanglah yang menciptakan atau menurunkan hujan. Ini syirik akbar. Baik. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yani kalian menjadikan kesyukuran kalian terhadap hujan yang Allah turunkan. Ar-rizqu yang dimaksud di sini adalah al-matar atau as-sayyib, adalah hujan. Nah,
Kalian menjadikan kesyukuran kalian terhadap rezeki, terhadap hujan yang Allah turunkan kepada kalian dengan cara kalian mendustakannya. Yakni kalian menisbatkan hujan tersebut bukan kepada Allah, melainkan kepada sebab-sebab yang bukan sebab. Ya, karena itulah para ulama menjelaskan bahwasanya ya, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang atau kepada apapun itu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan syirik asghar dari dua sisi. Dia merupakan syirik asghar dari dua sisi. Ingat, syirik asghar yakni karena selama dia masih meyakini Allah yang menurunkan hujan. Ya. Kita berbicara mengenai syirik asghar, yakni kalau dia meyakini Allah yang menurunkan hujan. Nah, dia merupakan syirik asghar dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah karena dia menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Padahal bintang ini, pergerakan benda-benda langit ini bukan sebab syar'i dan bukan pula sebab kauni. Ya, bukan sebab syar'i dan bukan pula sebab kauni. Jelas ya? Kemudian sebab yang kedua, mengapa dikategorikan syirik asghar? Dikarenakan ini adalah perbuatan menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Perbuatan menisbatkan nikmat kepada selain Allah ini juga syirik asghar, dan akan datang nanti bab tersendiri ya dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah tentang haramnya menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ya, di antara dalilnya adalah ucapannya Firaun, ucapannya Qarun, inna ma utituhu ala ilmin indi. Saya diberikan harta karena keilmuan saya. Akan datang nanti insyaallah bab tersendiri bahwa termasuk syirik asghar adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka menisbatkan bintang atau menisbatkan turunnya hujan dinisbatkan bahwa hujan itu turun dengan sebab munculnya bintang itu, dia syirik dari dua sisi. Sisi yang pertama karena bintang bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni dari turunnya hujan, dan yang kedua karena menisbatkan nikmat hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dalil yang pertama. Summa qala rahimahullahu taala, pada dalil yang kedua, wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala an, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini hadis dalam riwayat Muslim ya. Nah, ini hadis dalam riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'um fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun. Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada 4 perbuatan, ya, ada 4 perbuatan pada umatku, ya, ada 4 perbuatan pada umatku min amril jahiliyah, berupa perkara jahiliyah, la yatrukunahun, yang mereka tidak akan tinggalkan selama-lamanya. Yakni akan terus ada pada umatku orang-orang yang akan mengamalkan salah satu dari 4 atau bahkan mungkin keempat-empatnya dari perkara jahiliyah ini. Perkara jahiliyah ini. Baik. Hal yang pertama, penyebutan al-jahiliyah yang dimaksud di sini adalah al-jahiliyah bermakna al-jahiliyah al-muqayyadah. Ya. Al-jahiliyah ya, dalam syariat itu ada 2 bentuk, ada 2 jenis. Yang pertama ada al-jahiliyah al-mutlaqah, dan yang kedua ada al-jahiliyah al-muqayyadah. Al-muqayyad, yang terkait, yang terikat dengan sesuatu. Adapun jahiliyah mutlak, ini sudah tidak ada wujudnya di alam semesta ini. Jahiliyah mutlak itu sudah tidak ada wujudnya di dunia ini, di alam semesta ini, sejak terutusnya Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW sudah diutus, maka jahiliyah yang bersifat mutlak itu sudah sirna. Tidak ada lagi jahiliyah secara mutlak. Ya, jelas ya. Nah, adapun yang jenis yang kedua, yakni jahiliyah yang sifatnya muqayyadah, yang terkait, yang terikat, yakni terkait dengan perbuatan tertentu, dikatakan ini perbuatan jahiliyah, atau terkait pada orang tertentu, ini orang memiliki perbuatan jahiliyah, atau dikatakan ini orang memiliki sifat jahiliyah, maka ini yang masih ada, dan ini yang diinginkan di sini. Yang diinginkan dengan kata jahiliyah pada hadis ini adalah jahiliyah yang sifatnya muqayyadah, yang terkait, yang terikat pada perbuatan tertentu, atau terikat pada orang tertentu, atau pada sifat tertentu. Ini masih ada sampai hari kiamat. Jelas sampai sini? Makanya seorang muslim tidak boleh mengitlakkan kata jahiliyah dalam mensifati sesuatu. Tidak boleh. Jelas ya? Misalnya dia katakan apa?
Taib, sebelum saya lanjut, yang dimaksud dengan jahiliyah mutlaqah adalah zaman sebelum Nabi Muhammad SAW terutus, yakni kekufuran, kesyirikan, ya, rusak manusia ketika itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu jahiliyah mutlak, rusak seluruh manusia, kafir, kesyirikan seluruhnya. Kenapa? Karena ajaran Nabi Isa selesai, ya, selesai bahkan sudah lama pudarnya sebelum Nabi Muhammad SAW terutus. Maka masa vakumnya kenabian di situ, ya, di mana ajaran Nabi Isa yang paling terakhir sekali yang masih terjaga, ya, yang kita sudah tahu dalam kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, ya kan? Ya. Jarak itu masih terlampau jauh. Itu dikatakan apa? Jahiliyah apa? Mutlaqah. Ya, yakni masa di mana semua orang kafir, semua tidak ada orang Islam di situ. Ya, mau Islamnya Nabi Muhammad SAW atau Islam dalam artian umum ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada sama sekali. Tidak ada tauhid, tidak ada, ya, murni kesyirikan dan kekafiran. Karena itulah kita katakan setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW, maka terangkatlah jahiliyah yang sifatnya mutlaqah. Nah, kata Nabi SAW, kullu amrin jahiliyah mawdu'atun tahta qadamayya hatain. Semua perkara jahiliyah itu diletakkan di bawah kaki saya. Yakni jahiliyah yang mutlaqah sudah tidak ada dengan tertusnya Nabi SAW. Karena itulah tidak boleh seorang muslim mengitlakkan kata apa namanya jahiliyah, ya, dalam mensifati sesuatu. Misalnya dikatakan ini adalah zaman-zaman jahiliyah, mutlak seperti itu. Ini tidak boleh. Karena ketika kamu mengitlakkan bahwa ini adalah zaman-zaman jahiliyah, ini kita sekarang berada di masa-masa jahiliyah, ini sekarang umat Islam umat jahiliyah, ini adalah pengkafiran, apa namanya, pengkafiran kepada semua kaum muslimin. Karena kapan kamu itlakkan jahiliyah, ini zaman jahiliyah, berarti tidak ada orang Islam semuanya. Konsekuensinya kamu mengkafirkan mereka seluruhnya. Jelas ya? Maka tidak boleh mengitlakkan kata jahiliyah, ya, ketika mensifati suatu masa atau suatu orang atau suatu penduduk kota, kampung dan semacamnya. Ya. Tapi kalau secara terikat, maka tidak ada masalah. Dikatakan ini negara-negara jahiliyah, ya, ini negara kafir. Ya. Ini orang pada dirinya ada perbuatan jahiliyah, pada dirinya, bukan orangnya, tapi pada dirinya ada perbuatan jahiliyah, ada sifat-sifat jahiliyah, yakni terkait dengan sifat ataupun perbuatan tertentu. Nah, inilah yang diinginkan di sini oleh Nabi SAW. Yang dimaksud di sini adalah jahiliyah yang muqayyadah. Maka jahiliyah yang muqayyadah itu bisa terdapat pada seorang yang muslim. Dia orang Islam tapi terdapat padanya jahiliyah yang muqayyadah. Tapi kalau jahiliyah mutlak tidak mungkin bertemu dengan Islam. Tidak mungkin berada pada diri seorang muslim itu jahiliyah yang al-muqayyadah. Ya. Maka kenapa kita katakan al-jahiliyah yang dimaksud di sini adalah jahiliyah al-muqayyadah, bukan yang mutlaqah? Karena beliau SAW mengatakan apa? Fi ummati, umatku. Umat yang dimaksud di sini adalah umat apa namanya? Al-ijabah, umat yang mengijabahi, yang menerima seruan dakwah beliau, yakni umat Islam yang beragama Islam. Ya, maka semua orang ini, ya, maka 4 dosa ini akan ada yang melakukannya dari kalangan orang Islam. Ya. Ini perbuatan jahiliyah, tapi kata Nabi SAW, ada orang Islam yang melakukannya. Menunjukkan jahiliyah yang dimaksud di sini adalah jahiliyah apa? Al-muqayyadah, bukan al-mutlaqah. Baik. Kita sudah terlalu jauh keluar dari pembahasannya. Kita kembali. Nah, kata beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perbuatan dari umatku, ya. Ada 4 perbuatan pada umatku yang merupakan perkara jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan. yakni terus-menerus ada. Yang pertama al-fakhru bil ahsab. Ya, berbangga dengan hasab, dengan apa namanya? Status sosial. Ya, apakah dia keluarga kerajaan, dia keluarga apa namanya? Bangsawan, atau dia keluarga dari apa namanya? Pejabat dan semacamnya. Al-fakhru bil ahsab, dengan status sosial. Dia berbangga dengannya. Ya. Termasuk juga apa namanya? Berbangga dengan hal-hal yang tidak layak untuk diperbanggakan, dengan apa namanya? Dengan gelar-gelar, ya, yang ada di tengah-tengah manusia, ya, di mana mereka saling memberikan gelar satu sama lain dengan maksud untuk penghormatan, maka tidak boleh seorang berbangga dengannya. Kemudian yang kedua, wa ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, yakni mengingkari nasabnya orang lain. Ini bukan mencela nasab, yang dimaksud mencela nasab, ya, tapi yang dimaksud at-ta'nu fil ansab yakni mengingkari nasabnya orang lain. Ya, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan sebuah kaidah, Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa hukum asal dalam nasab seseorang adalah dibenarkan. Ketika dia mengatakan saya adalah putranya si ini, maka dibenarkan hukum asalnya.
Ketika dia mengatakan saya adalah anak keturunan ini, maka asalnya dibenarkan. Tidak boleh kita datang-datang mengatakan kamu bohong. Itu namanya ta'nu fil ansab. Kamu mencela kamu mengkritisi nasabnya orang. Kamu menganggap nasabnya orang itu tidak benar. Nah, maka kata Imam Malik rahimahullah, hukum asal pada nasab seseorang adalah diterima. Dia mengatakan saya nasab saya keturunan saya ini diterima pada dasarnya. Itu hukum asal. Ya. Jelas sampai sini, kecuali kata para ulama, kecuali kalau nasabnya itu memberikan pengaruh, ya, memberikan pengaruh tertentu yang berkenaan dengan hukum-hukum syar'i. Maka yang seperti ini tidak boleh langsung diterima sampai ditegakkan hujjah akan nasab tersebut. Ya, misalnya saya adalah ada orang meninggal, tiba-tiba datang orang dari jauh nggak dikenal mengatakan saya adalah anaknya bapak yang meninggal itu. Ini kan ya taratab asar, ada asar, yakni dia akan dapatkan harta warisan. Maka di sini harus diisbat. Harus apa? Diisbat, dicarikan bukti. Kalau tidak ada maka tidak boleh diberikan warisan. Demikian pula kalau dikatakan saya ini ahlul bait. Ahlul bait, yakni keturunan Rasulullah SAW, ada konsekuensinya, yaitu diantaranya tidak bisa menerima apa? Tidak bisa menerima zakat. Ya, tidak bisa menerima apa? Zakat. Ya. Nah, tidak menerima sedekah dan seterusnya dari hukum-hukum yang khusus berkenaan dengan kerabat Rasulullah SAW, atau diberikan fai misalnya, dia mendapatkan fai, ya, dan seterusnya dari asar pengaruh kalau dia adalah keturunannya Rasulullah SAW. Maka dalam keadaan seperti ini harus diisbat. Adapun kalau tidak ada pengaruh, tidak ada asar, tidak ada imbas yang sifatnya hukum syar'i atau hal-hal yang penting di tengah-tengah manusia berkenaan dengan hak mereka, maka hukum asal seorang mengatakan ini nasab saya, itu tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita ingkari. Itu hukum asal kata Imam Malik rahimahullah. Nah, ini yang dimaksud di sini. At-ta'nu fil ansab, ya ini ada orang mengatakan nasab saya ini, datang orang mengatakan enggak, kamu bohong, enggak benar itu nasabmu. Nah, ini ta'nu fil ansab. Ya, mengingkari atau menolak nasab orang lain tanpa ada dia sendiri juga tidak punya bukti untuk mengingkari. Ya. Jelas sampai sini? Jadi ini hal yang penting diperhatikan. Kenapa tidak boleh menta'nu fil ansab? Ya, karena sekedar ta'an seperti itu mengatakan kamu bohong. Nah, sekarang kamu buktimu apa mengatakan saya bohong? Ya. Apa buktimu bahwa saya bukan keturunannya si fulan? Kan begitu. Ini juga dia tidak bisa bawakan bukti. Jelas ya? Atau fil ansab. Kemudian yang ketiga al-istisqa bil anwa, dan yang keempat an-niyahah. An-niyahah ma'ruf ya. Perbuatan apa namanya? Meratapi. Nah, meratapi orang yang meninggal atau ketika terkena musibah. Bukan hanya ketika keluarga meninggal, tapi ketika dirinya sendiri kena musibah. Dirinya yang kena musibah, bukan hanya meninggal, tapi kebakaran, kehilangan harta dan semacamnya. Kemudian dia niyahah, ya, dia meratapi musibah yang menimpa dirinya. Baik, syahid hadis ini adalah kalimat istisqa bil anwa, dan ini kita katakan dari kalimat inilah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengambil judul bab istisqa bil anwa, tapi beliau menggunakan anwa supaya lebih spesifik sesuai dengan realita di kalangan kaum musyrikin di zaman itu. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman penulis rahimahullahu taala. Nah, maka di sini istisqa bin nujum ini adalah termasuk perkara jahiliyah, bahkan merupakan kesyirikan. Kalau tiga yang lainnya merupakan kabirah, dosa besar. Namun untuk istisqa bil anwa ini hukumnya apa? Syirik asgor. Ya, syirik asgor. Dan bisa menjadi syirik akbar kalau dia meyakini bintang yang menurunkan, tapi asalnya adalah syirik asgor. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa terkadang syariat, yakni Allah Ta'ala ataupun Rasulnya menggandengkan beberapa amalan, namun tidak mesti semua amalan itu hukumnya sama. Tidak mesti semua amalan itu hukumnya apa? Hukumnya sama. Jelas ya? Nah, di sini digandengkan 4 perbuatan, tapi 3 diantaranya dosa besar dan 1 diselingi dengan kesyirikan. Ya. Dan ini adalah dalil yang digunakan, salah satu dalil yang menunjukkan kuatnya pendapat di kalangan usuliyin yang mengatakan dilalatul aqran itu dhaifah. Bahwa makna yang dipetik dari hadis, ya, yang di dalamnya disebutkan pengatofan, penggandengan beberapa amalan, ya, kemudian dihukumi rata semua hukumnya sama, ini apa? Tidak benar atau termasuk dilalah yang dhaifah. Taib. Wa qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalu min qatiranin wa dir'un min jarab, rawahu Muslim. Nah, ini disebutkan hukum an-naihah.
An-naiha didatangkan dalam bentuk muannas, dalam bentuk perempuan, muannas, ya. Dikarenakan kebanyakan pelaku naiha di zaman dulu adalah perempuan, bukan laki-laki. Ya, bukan laki-laki. Walaupun ada, tapi kebanyakannya an-naiha itu yang melakukannya adalah perempuan. Dikarenakan li dha'fi qulubihim, karena lemahnya hati mereka, lemahnya agama atau setengah agama dan akal mereka. Nah, bahwa an-naiha ini walaupun disebutkan perempuan, tapi ini hukum berlaku untuk laki-laki juga tentunya. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Menggunakan sirbal dari ter yang panas dan dirak pakaian luar mantel dari jarab, dari penyakit kusta. Taib, ini al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Kenapa? Nanti akan datang di hadis tentang bab tentang kesabaran. Ya, minal imani billah as-sabru ala aqdarillah, bahwa di antara perbuatan dosa adalah menampar pipi, ya, ketika terkena musibah menampar pipinya, menarik kerah lehernya, kerah bajunya maksudnya, ya, kemudian berteriak-teriak, meraung-raung, dia menampar pipinya, memukul-mukul dirinya. Ini termasuk perbuatan menyiksa diri, ya, ketika meratapi, ya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan menyiksa tubuh dia sendiri dengan memakai bawahan dan atasan yang menyakiti tubuhnya sendiri. Sebagaimana di dunia dia menyakiti tubuhnya. Nah, dan tentunya di antara amalan yang mungkar yang berkenaan dengan ini adalah apa yang dilakukan oleh kaum Syiah, ya, dalam hari Asyura, di mana mereka, ya, meratapi kematian Al-Husain radhiyallahu taalaan dengan mencambuk ataupun menyakiti diri mereka sendiri. Baik, Allahul musta'an. Tsumma qala rahimahullah, dalil yang kedua, walahuma an Zaid ibn Khalid. Dalil yang ketiga, afwan. Walahuma an Zaid bin Khalid, dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyati ala ithri sama'in kanat min al-lail. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, shalla lana, yakni salat mengimami kami, ya, salat as-subuh, dengan salat subuh. Baik. Asal katanya ketika seorang menjadi imam itu dengan menggunakan ba seharusnya, shalla bina. Karena itulah disebutkan di sebagian nuskhah ada kalimat bukan shalla lana tapi shalla bina. Ya, dan ini secara bahasa lebih sering digunakan dalam hadis-hadis ataupun dalam bahasa fuqaha. Ketika dikatakan fulan menjadi imam, dikatakan shalla bihim fulan. yakni fulan salat mengimami mereka dengan menggunakan huruf ba. Taib. Kata beliau, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Pernah mengimami kami salat subuh bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Ya, pada peristiwa Hudaybiyah, ya, di ketika tadi malam, ya. Tadi malam ada sama, ya. Ithri itu artinya bekas sama. Yang dimaksud dengan sama di sini adalah al-mator, adalah as-soyib, yaitu hujan. Dinamakan hujan itu sama karena dia turunnya dari atas. Turunnya dari atas. Ya. Jadi makna ala ithri samain, yakni ala ithri mator. Bekas-bekas hujan yang turun tadi malam. Jadi mungkin agak becek atau yang semacamnya, ya, tanahnya. Maka dikatakan ithri sama, bekas turunnya hujan. Baik. Dan segala sesuatu yang di atas itu dinamakan as-sama. Dinamakan apa? As-sama. 6. Ketika dikatakan wa anzalna minas samaa'i ma'an, itu bukan bermakna kami menurunkan hujan dari langit, bukan. Karena jelas sekali hujan turun dari langit. Yang dimaksud dengan sama di situ adalah as-sahab, adalah awan. Dikatakan awan itu sama karena dia berada di atas. Jelas ya? Maka termasuk penerjemahan yang kurang detail kalau dikatakan kami menurunkan air atau hujan dari langit. Nah, ini bukan dari langit tapi dari awan. Baik. Falamman sarafa, tatkala beliau sudah selesai salat, insarafa yakni sallama. Makna insarafa bermakna sallama. Aqbala 'alan nas, beliau menghadap kepada sahabat. Ini di antara sunnah, ya, di antara sunnah setelah selesai salat menghadap ke al-jamaah. Walaupun itu bukan hal yang harus. Nah, kata para ulama, setelah selesai salam, ya, dianjurkan bagi seorang imam untuk tetap menghadap ke kiblat. Tetap menghadap ke kiblat
sesaat dengan membaca astagfirullah wa atubu ilaih 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, baru setelah itu dia boleh merubah posisi duduk, disunnahkan, barulah boleh dia dibolehkan bagi dia untuk merubah posisi duduknya atau berpaling dari kiblat, apakah dengan menghadap ke samping serong 45 derajat atau serong 49 derajat atau 180 derajat, semuanya dibolehkan. Intinya adalah sudah tidak menghadap kiblat lagi. Baik, faqala, kemudian beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Di sini terdapat dalil. Ya, dalil asal dari semua bentuk ujian, latihan soal-soal, pekanan, harian, bulanan dalam proses pengajaran. Di sini Nabi SAW menanyakan kepada sahabat untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka. Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata para ulama, kalimat wa rasuluhu di sini ya digunakan karena beliau alaihi salatu wasallam masih hidup. Adapun ketika beliau sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya dicukupkan saja Allahu a'lam, karena beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Allah berfirman, ini hadits qudsi. Allah taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di subuh hari ini sebagian hambaku ada yang mukmin dan sebagian hambaku ada yang kafir. Iya. Perhatikan di sini mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir. Yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kufur asgor, kufur kecil. Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan ibadi, hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Nah, dan juga perbuatan yang akan disebutkan ini bukan kufur akbar, tapi kufur asgor, sebagaimana yang sudah disebutkan. Fa'amma mangkol, yes. Di subuh hari ini sebagian hambaku ada yang mukmin kepadaku dan ada juga yang kafir. Nah, siapa mereka yang mukmin dan siapa yang kafir? Kata Allah Ta'ala, adapun orang yang mengatakan, fa'amma mangkola mutirna bifadlillahi wa rahmatih, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun yang mengatakan, mutirna, yakni unzila alainal matar, diturunkan kepada kami hujan. Ba di sini sababiyah, yakni kami diturunkan, hujan ini diturunkan kepada kami bisababi,